mati lampu. Ngapain sih, Bu? Mati lampu sebentar doang, Bu. Nggak usah panik nih. Emangnya center di kemarin gimana, Bu? Ibu lagi nggak nyari center. Kamu nggak ngerasa apa? Malam ini angin kencang banget, Mai. Ngomong apa sih, Bu? Angin apa? Ini tuh cuma pemadaman gardu depan, Bu. Tadi aku dengar infonya sebelum gelap, Bu. Ibu tenangin diri dulu lah, Bu. Gardu? Kamu pikir kan ibu sekolahin tinggi-tinggian, nggak ngerti ini bukan soal listrik, tau nggak sih? Di mana lagi tuh kain putih? Tadi kemarin ada di sini, ya ampun. Ayo Maya, gua bantu ibu untuk cari kain putih itu. Kemarin taruh di sini kok ada ya ibu. Mati lah kita semua, ibu nggak mau sosok itu muncul lagi, Mai. Sosok apaan sih, Bu? Di sini gak ada apa-apa. Toh semua itu juga ada dikunci, Bu. Dikunci, nggak ada gunanya dikunci. Itu nggak butuh kunci, itu butuhnya izin. Ah ya Allah, gimana ibu? Bu, berhenti, Bu. Bu, berhenti, Bu. Bu, berhenti, Bu. Bu, berhenti. Masa cuma gara-gara mati lampu doang, ibu sampai jatuh-jatuhin barang? Tenangin diri dulu lah, Bu. Dengerin aku, Bu. Kalau ibu kayak begini terus, aku yang sakit, Bu. Tekanan kayak begini nih, yang bikin aku selalu kambuh. Bukan yang lain, bukan apa-apa. Bukan hantu, bukan jam, Diam, bukan. Mai. Enggak, Bu, aku nggak mau diem. Yang kayak begini nih, yang selalu bikin aku sakit kayak gini. Tekanan-tekanan kayak begini. Dan ibu juga sama aja. Kalian semua yang bikin aku kayak gini. Aku itu sakit, Bu. Penyakitnya syaraf. Aku butuh obat, bukan ritual. Aku bakal mati, Mai. Bawa kain ini ke depan, Ma. Temui bapakmu, dia sudah menunggu di sana. Mana benda dari ibumu? Ibu bilang aku bakal mati, Pak. Itu maksudnya apa? Kematian itu bukan hal yang paling buruk di rumah ini, Mai. Yang paling buruk itu kalau kamu mati tapi utangmu belum lunas. Utang? Utang apa sih, Pak? Aku gak ngerasa punya utang apa-apa. Kenapa semenjak mati lampu, semuanya jadi gak jelas kayak gini? Gak masuk akal, tahu? Emang kamu pikir dengan nyebut semuanya nggak masuk akal itu dunia bakal berubah jadi apa yang kamu mau? Enggak. Dunia nggak peduli sama apa yang kamu percaya. Aku cuma pengen tenang, Pak. Aku pengen kayak orang-orang lain. Kenapa? Bapak sama ibu itu selalu bikin aku seakan-akan merasa kayak aku ini kesalahan. Gak bisa gitu aku sekali aja ngerasa normal. Normal itu pilihan hidup orang yang nggak punya beban sejarah, Mai. Kamu lahir buat bayar apa yang kakek nenekmu dulu berbuat. Orang tua itu nggak pernah jerumusin anaknya, Mai. Kalau kamu bilang ini satu-satunya cara, tugasmu bukan bertanya, tapi tugasmu itu cuma patuh. Patuh sama hal-hal yang gak pernah aku lihat. Patuh sama cerita-cerita yang gak ada buktinya. Dengerin, Mai. Di rumah ini suara orang tua itu suara Tuhan. Kalau kamu nggak bisa hormat sama aturan di sini, jangan harap sesuatu di luar sana bakal hormatin nyawa kamu. Sana, bawa kain ini ke ruang kakek. Jangan banyak omong, jangan ke dapur lagi, jangan ke ibu lagi. Intinya bawa ke kamar kakek. Sekarang. Oke. Tadi bapak nyuruh aku ngasihin ke kakek.
Singgulane loro. Iku ono. Wong kaya ana sing nguro. Kowe iki ndablek. Kowe pikir awakmu gunamu dhewe. Ini emang tubuh aku. Otaknya milikku. Semuanya milik aku. Kenapa sih semuanya itu harus dikaitin sama hal-hal masa lalu? Piye? Ana wong sing lahir memang pas kaya iki. Tapi awake dhewe ra siap. Wong iku mikir mung loro dewasa. Dicerna nangis, tekan suaranya hilang. Tapi esok Ya itu cuma cerita lama, kek. Mungkin dia cuma infeksi atau... kudu infeksi. Aja dilawan. Nek tambah dilawan, tambah loro. Dadi wadah sing apik. Dadi kaya cah wedok sedurungmu ning lomba iki. Ya, baik memang adikmu. Dia ngerti apa sing kudu dilakoni. Eling bae. Ketiku luwih kental sakang banyu. Luwih pahit sakang ngebedu. Kowe ora iso mbah bersih apa sing ono nang adimu. Mbak, di sini wangi deh. Apaan sih? Dek, kamu ngapain sih malam-malam main beginian? Tahu tuh disuruh bapak katanya biar mama yang nggak bau keringat pas ketemu dia. Hah? Dia siapa sih, Dek? Gak usah lah kamu dengerin kata kakek. Dari siapa-siapa di sini. Aku ngeliat kok dia tadi pas Mbak Maya mau kesini. Emang Mbak Maya nggak maksa ya? Katanya Mbak Maya mau sembuh. Makanya Mbak jangan pecicilan mulu. Terus jangan nangis mulu. Malu tahu dilihatin dia. Ngapain, Bu? Apa-apaan ini? Mau ngapain kalian semua? Untuk mulut kamu, Mai. Keluar dari rumah. Aku benci. Benci. Mana kunci? Aku benci. Mai. Ajaran siapa kamu? Balik sini. Akhirnya dapat. Aku harus keluar. Aku harus keluar. Pintu. Pintu. Maya, terlambat, sudah terlambat. Harusnya tadi Pak, harusnya lebih awal. Kalau dia menolak ritualnya jadi berantakan. Iya, kalau nggak sekarang kita bakal kehilangan momentum. Lewat beberapa menit aja ntar kalau sia-sia, mah. Tenang sih. Jadi aja sih iki.
Cahaya wis berontak. Oke wis mlebu kamu lewat kaget. Nanti terus bisa rusak. Jadi lanjutnya sih. Gila, kalian semua udah gila. Lepasin aku mau ke dokter. Dia udah sebut-sebut matilah kita. Belum terlambat. Kidung rumaksa ing wengi teko hayu luput ing loro luput bilahi kabeh. Jim setan datang turun aneluhan tanpa wani. Apa-apaan sih ini? Oke, aku bakal ikutin kalian. Tapi sebentar. Kepala aku pusing. Aku mau minum obat dulu. Gunane wong Jangan lama-lama. Geni Atman Tirta maling aduh marane mabu guna tutupan sirno. Cuma stres. Aku butuh bukti lebih. Kakek bilang peristiwa lama. Pasti ada catatan di sana. Kalian tahu dari dulu aku sakit. Ini dari catatan dokter. Dari dulu aku selalu merasa pusing, linglung, halusinasi, dan kata dokter ini syaraf. Harusnya aku diobatin, tapi kalian malah pilih penanganan lain. Ritual contohnya. Sekali lagi ritual. Kalian biarin aku sakit bertahun-tahun cuma karena takut ramalan, takut dosa. Aku bukan tumbal buat iblis. Aku cuma anak kalian yang sakit, dan kalian bisanya cuma bohong terus-terusan. Aku muak tinggal di rumah ini. Setiap hari aku menimbul kemenyan di mana-mana.
mati. Tapi kalian, Mai, cukup. Ini untuk kalian yang cukup. Aku tinggal sama kalian. Bisa nggak sih sekali aja aku merasa hidup normal? Aku pengen tidur tanpa harus lebih buruk. Aku pengen keluar rumah tanpa harus takut sana sini. Dan kalian lebih pilih aku mati daripada kalian harus tinggalin mitos-mitos busuk kalian itu. Gila kalian semua. Egois kalian. Kalian semua gila. Mai, udah jangan. Jangan apa? Jangan lawan. Dari dulu aku itu udah selalu melawan. Tapi aku selalu dikalahin sama mitos-mitos busuk kalian itu. Capek-capek inilah, capek-capek itulah. Dan keluarga macam apa yang mau ngebiarin anaknya mati, tapi kalian cuma bisa ritual doang. Aku benci tinggal di rumah ini, jujur. Aku benci keluarga ini. Dan aku benci menjadi bagian dari keluarga ini. janji lama, jangan diputus. Janji apa? Janji lama? Hah? Janji gila? Dengerin ya, aku gak mau jadi bagian dari janji ini. Bisa gak sih aku hidup normal, Pak? Aku mau hidup normal, aku mau hidup kayak orang lain, Pak. Biarin kalian aja sana yang mati sama mitos gila kalian itu. Aku mau keluar dari sini. Kayak jangan. Kalau kalian berani ngalahin aku sekali lagi, aku bunuh kalian semua. Aku bunuh kalian semua. Jangan. Bengawan Solo, riwayat kuning sedari dulu jadi perhatian insan. Musim kemarau tak seberapa air di musim hujan, air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut.